Ilmu aswat atau fonologi menurut Abdul Wahab Rashidi adalah ilmu yang mempelajari bunyi kebahasaan dari sisi sifat keluarnya bunyi, cara pengucapannya, dan membedakan satu suara dengan suara yang lain, karena sifat-sifatnya yang bermacam-macam. Ilmu aswat memiliki beberapa istilah yang mirip tapi berbeda tujuan, seperti fonetik dan fonologi. Fonetik adalah sebagian dari pembahasan linguistik yang membahas, meneliti, dan menganalisa pengucapan bunyi, dan hal ini membutuhkan praktek, tidak stagnan di teori saja. Sedangkan fonologi merupakan bagian dari ilmu linguistik yang membahas tentang tata atau sebuah bunyi serta bagaimana cara menghasilkan sebuah bunyi. Keduanya jelas berbeda dengan ilmu aswat, di mana disiplin ilmu ini lebih membahas pada pembentukan, pemindahan, juga penerimaan sebuah bunyi bahasa. Cabang-cabang ilmu aswat. Ilmu aswat memiliki beberapa cabang disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Misalnya, pertama, pembagian ilmu bunyi berdasarkan luas cakupannya. Kedua, pembagian atas dasar sifat. Ketiga, pembagian atas dasar makna. Dan yang keempat, pembagian berdasarkan peristiwa yang menghasilkan bunyi. Komponen atau faktor ilmu aswat. Bunyi bahasa merupakan sebuah bunyi yang dibentuk dari 3 komponen atau faktor. Yang pertama, sumber tenaga pada pernafasan. Yang kedua, sumber yang menimbulkan getaran pada alat ucap. Dan yang ketiga, pita suara pada rongga pengubah suara. Komponen mayor ilmu aswat. Selain cabang ilmu aswat juga memiliki komponen yang mayor digunakan peneliti untuk menganalisis penelitian. Di antaranya shawamid atau bunyi konsonan bahasa Arab yang berupa huruf hijaiyah. Yang kedua, shawaid atau bunyi vokal bahasa Arab yang berupa harokat. Berdasarkan dua hal tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa terdapat karakter khusus yang disebabkan tempat pemroduksian bunyi atau makhraj pada bunyi bahasa Arab. Macam-macam ilmu aswat. Secara umum, ilmu aswat memiliki berbagai jenis, di antaranya 1. Artikulasi, yaitu mempelajari bunyi dari segi pengucapan dan fonologi yang sejenis, serta proses pelafalan ketika berbicara. 2. Akustik, yaitu mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisis. Yang ketiga, audiotori, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Ilmu tajwid pertama kalinya muncul setelah Islam lahir atau setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Tajwid secara istilah berarti melakukan sesuatu dengan indah atau mengindahkan. Sementara itu, menurut ilmu qari'ah, tajwid mempunyai arti mengeluarkan huruf dari asalnya dengan mengikut sertakan sifat yang dimilikinya. Bisa dikatakan, tajwid berarti ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar dan indah, baik itu dari Al-Quran maupun bukan. Selain itu, tajwid juga bisa disebut sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Beberapa hal yang dipelajari dalam ilmu tajwid, di antaranya 1. Tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf. 2. Cara mengucapkan huruf atau sifatul huruf. 3. Hubungan antar huruf atau ahkamul huruf. 4. Bacaan panjang dan pendek atau
ahkamul maddi wal qasr. 5. Mulai dan berhenti membaca atau ahkamul waqaf wal ibtida. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Adapun hukum mempelajari tajwid menurut para ulama adalah fardu kifayah. Namun, mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya setiap umat Islam mempelajari tajwid agar saat mengamalkannya tidak salah atau sembarangan. Penetapan hukum mengenai tajwid ini berdasarkan beberapa dalil, seperti Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Ayat di atas dengan jelas memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan perlahan, agar membaca dengan tartil atau indah secara huruf dan bacaannya. Persamaan dari ilmu aswad dan ilmu tajwid adalah sama-sama membahas tentang bunyi. Dan yang membedakan antara ilmu aswad dan ilmu tajwid adalah objek kajiannya. Objek kajian ilmu aswad adalah semua sumber bunyi, baik bunyi huruf hijaiyah maupun latin. Sedangkan objek kajian ilmu tajwid adalah Al-Quran saja.